Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiansah dengan NPM G1B023069 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sandi dengan NPM G1B023012 dan rekan saya satu lagi sebagai kameramen yaitu M Pinping dengan NPM G1B023087. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Kusna Gunawan selaku pengampu mata kuliah irigasi dan drainase. Baik, di sini kami ingin menampilkan sebuah video pengenalan mengenai saluran-saluran irigasi yang ada di Danau Toba, Provinsi Bengkulu. Irigasi adalah proses pengaliran air dari sumbernya menuju lahan pertanian, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik meskipun curah hujan tidak mencukupi. Sebaliknya, drainase adalah sistem untuk mengalirkan air yang berlebih dari suatu lahan, baik itu air hujan, air irigasi yang tidak terserap, maupun air tanah yang terlalu tinggi. Tanpa irigasi, pertanian akan sangat bergantung pada hujan, dan tanpa drainase, lahan bisa tergenang air, menyebabkan tanaman mati dan tanah menjadi tidak subur. Oleh karena itu, kedua sistem ini saling melengkapi. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis saluran irigasi yang ada di Bendungan Danau Dendam Tak Sudah, Provinsi Bengkulu. Saluran irigasi dibuat untuk mendistribusikan air dari danau menuju ke lahan pertanian. Berdasarkan fungsinya ada beberapa jenis saluran irigasi. Yang pertama, saluran primer adalah saluran utama dalam sistem irigasi dan drainase yang berfungsi sebagai jalur pertama untuk mengalirkan air dari sumbernya menuju ke jaringan saluran berikutnya, seperti saluran sekunder dan tersier. Saluran ini biasanya memiliki dimensi yang besar karena harus menampung debit air yang cukup besar. Adapun fungsi saluran ini yang pertama yaitu mengalirkan air dari sumber utama, menyalurkan air dari bendungan menuju ke saluran sekunder. Yang kedua yaitu mengatur distribusi air ke jaringan berikutnya. Saluran primer menjadi penghubung antar sumber air dan sistem distribusi yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu mengontrol debit air. Dengan adanya pintu air atau bangunan pengatur, saluran primer dapat mengontrol jumlah air yang didistribusikan ke daerah irigasi. Adapun manfaat saluran primer yaitu yang pertama, menjamin pasokan air secara merata ke lahan pertanian. Yang kedua, mengurangi kehilangan air karena mengarahkan aliran melalui jalur yang terencana. Yang ketiga yaitu mendukung produktivitas pertanian dan memastikan air tersedia sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu menjadi saluran utama pengendalian banjir di daerah irigasi tertentu. Saluran berikutnya yaitu saluran sekunder, merupakan saluran yang menerima air dari saluran primer untuk kemudian menyalurkannya ke saluran tersier atau langsung ke lahan pertanian warga. Saluran ini berfungsi sebagai penghubung antar saluran utama atau saluran primer dan jaringan distribusi yang lebih kecil. Fungsi saluran sekunder yaitu yang pertama, mendistribusikan air dari saluran primer ke saluran tersier agar air sampai ke petak-petak sawah. Yang kedua, mengatur jumlah air yang diterima oleh tiap petak melalui pintu-pintu pembagi atau bangunan pembagi. Yang ketiga, mengurangi beban saluran primer dengan menyalurkan air secara bertahap ke daerah irigasi. Adapun manfaat saluran sekunder yang pertama, mendistribusi air lebih teratur dan adil karena pembagian dilakukan secara terencana, mempermudah pengendalian dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan yang terakhir yaitu mendukung efisiensi bangunan air sehingga tidak ada lahan yang kekurangan atau kelebihan air.
Saluran selanjutnya yaitu saluran tersier, adalah saluran yang menerima air dari saluran sekunder untuk kemudian dialirkan langsung ke petak-petak sawah atau lahan pertanian. Saluran ini merupakan bagian dari jaringan irigasi tingkat akhir yang langsung bersentuhan dengan lahan pengguna air. Fungsi saluran tersier yang pertama, menyalurkan air ke petak sawah secara langsung dari saluran sekunder. Yang kedua, mendistribusikan air secara merata ke saluran petak dalam satuan blok tersier. Yang ketiga, membantu mengatur volume air sesuai kebutuhan lahan agar tidak terjadi genangan atau kekurangan air. Manfaat saluran tersier yang pertama, meningkatkan efisiensi distribusi air karena air langsung sampai ke lahan pertanian warga. Memudahkan petani mengatur irigasi sesuai kebutuhan tanaman. Dan manfaat yang terakhir yaitu mengurangi kehilangan air akibat rembesan dan penguapan di jalur distribusi panjang. Saluran ini juga biasanya memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan saluran primer dan sekunder, serta sering dibuat dari tanah atau dilapisi beton agar meminimalkan kebocoran. Yang selanjutnya yaitu saluran quarter, adalah saluran yang berada pada tingkat paling kecil dalam jaringan irigasi, yaitu setelah saluran tersier. Saluran ini mengalirkan air langsung ke petak sawah individu atau kelompok kecil petani. Dengan kata lain, saluran quarter adalah saluran pembagi terakhir sebelum air digunakan untuk perairan tanaman. Fungsi saluran quarter yaitu yang pertama, menyalurkan air dari saluran tersier ke petak sawah individu secara langsung. Yang kedua, mengatur pembagian air pada tingkat petak agar sesuai kebutuhan tanaman. Yang ketiga, mengembalikan air berlebih ke drainase ke saluran pembuangan jika ada kelebihan pasokan. Adapun manfaat saluran quarter yaitu memastikan setiap petak sawah mendapatkan air yang cukup sesuai jadwal giliran irigasi, mengurangi pemborosan air karena distribusi dilakukan tepat pada petak sasaran, memudahkan petani dalam mengelola air di tingkat lahan terkecil. Saluran quarter biasanya sangat kecil dibandingkan saluran lain dan sering dibuat secara sederhana oleh petani, misalnya berupa parit tanah atau got kecil di lahan pertaniannya. Baiklah, itu saja video pengenalan tentang berbagai jenis saluran yang ada di bendungan Danau Endam Taksuda di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu. Baik, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.